bensin 20.000 itu masih bagus-bagus. Sekarang sampai 40.000 itu kurang aman. Iya, itu dampaknya. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian itu yang disampaikan tadi Pak Ramja, saya berharap tidak ada teman-teman yang membawa dulu senjata tajam kalau bisa dipilih atau diapa. Ada penelitian di ada di penjual dan titip, jangan sampai kalaupun kita bentrok sebentar banyak. Menjadi saksi bahwa kebiadaban yang telah dilakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia, saudara-saudara, yaitu dengan lantang mengumumkan kenaikan harga BBM, itu justru membunuh rakyat-rakyat kecil, saudara-saudara. Betul? Pemerintah negara Republik Indonesia tidak berani membunuh rakyat menggunakan senjata. Pemerintah negara Republik Indonesia tidak berani menggunakan racun, akan tetapi dengan sengaja menaikkan harga bahan bakar minyak, itu membunuh rakyat secara perlahan, saudara-saudara. Betul? Oleh karena itu, keberadaan ormas Iwan Garuda Hitam MPC Kabupaten Goa tentu menjadi saksi bahwa kita sendiri tidak akan pernah menerima keputusan yang telah dilakukan oleh Indonesia. Saudara-saudara, yang tidak melakukan kampanye, yang tidak melakukan diskusi dengan rakyat, akan tetapi dengan lantangnya, dengan mulusnya, dengan pikiran biadab yang telah mereka lakukan, sehingga dengan besar hati dan tanpa keraguan menaikkan harga bakar bahan minyak, saudara-saudara.
30 menit. Habis itu kami bergeser ke depan Pertamina sebagai simbolik perlawanan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saudara-saudara, saya akan membacakan pernyataan sikap saudara-saudara. Kenaikan harga BBM sebagai langkah terakhir pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan ketahanan fisik kita. Subsidi mengalami pembengkakan akibat harga minyak dan LPG yang banyak kita impor. Ditambah dengan lemahnya kurs rupiah, tapi pemerintah perlu memastikan agar kenaikan harga bahan bakar minyak tidak disebabkan angka inflasi yang tinggi dan bertambahnya angka kemiskinan. Untuk itu, program jaring pengaman sosial perlu lebih dimatangkan dengan tingkat akurasi yang tinggi secara jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kemandirian energi dengan penggunaan energi non fosil perlu kita percepat. Salah satu tujuan dari kebijakan untuk subsidi BBM adalah redistribusi agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata dengan menetapkan harga lebih murah barang yang disubsidi bisa dijangkau masyarakat miskin sekalipun. Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM dari orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran yang besar. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih dibutuhkan orang miskin. Misalnya, subsidi pendidikan dan kesehatan. Subsidi BBM dapat dibangun seperti jantung yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan kekacauan. Untuk melepaskan diri Thank you.